dari kelompok 5 mikrobiologi. Nama saya Rizky Aulia, NIM 21020510. Nama saya Suci Nurjayati, NIM 210202. Perkenalkan, nama saya Hatta Insanisiahan, NIM 21020578. Perkenalkan, nama saya Neni Lasti Urfane, NIM 2102059092. Perkenalkan, nama saya Puspita Kreatif Halawan, NIM 21020509. Perkenalkan, nama saya Rizky Christian Halawa, NIM 21020509. Saksikan video kami. Replika virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replika virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal, seperti bakteri dan protozoa maupun multiseluler bersel banyak, seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia secara umum. Virus mempunyai inang, yang contohnya yaitu bakteriofag yang hanya menginfeksi bakteri E. coli dan TMV atau tobacco mosaic virus yang hanya menginfeksi tembakau. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Siklus litik yang umumnya dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus, atau dalam hal ini yaitu bakteriofag, memiliki ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubang ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap sintesis. Tahap sintesis atau eklifase merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisozim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriofag T4 utuh. Tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri menggembung, pecah, dan mati. Setelah sel bakteri pecah atau lisis, partikel bakteriofag baru akan keluar dan menginfeksi sel bakteri lain untuk kembali melakukan replikasi. Biasanya, dalam satu kali siklus litik, bakteriofag tepat memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan dihasilkan 100-200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang baru.
Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Pada siklus ini, DNA dari virus akan bergabung dengan DNA sel bakteri membentuk profag. Kemudian saat sel bakteri yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag juga ikut digandakan, sehingga secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Tahap adsorpsi dan penetrasi mekanismenya sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Sedangkan untuk tahap integrasi dan multiplikasi sel inang akan dibahas pada penjelasan berikut. Tahap integrasi. Tahap integrasi disebut juga tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari suatu materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam, serta tidak akan diterjemahkan sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahap multiplikasi sel inang. Selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jika sel bakteri akan menggandakan bakteri melalui genetiknya, melalui pembelahan sel, hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akhirnya setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag atau dengan kata lain terinfeksi virus fag. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contohnya, saat sel bakteri terpapar sinar UV, maka virus fag akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus yang menyebabkan lisis pada sel bakteri.